Hai guys, Bitcoin crash sampai ke harga 20.000. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa crash seperti ini? Ada beberapa berita yang saya mau share kepada teman-teman penyebab crash ini. Dan ada juga analisa khusus dua skenario bagaimana dump ini bisa terjadi. Selama ini saya belum men-share-nya kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Di beberapa jam yang lalu, ada berita dari Amerika di mana Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, adminnya mempropose 30% tax atau pajak itu dikenakan kepada mining Bitcoin dan kripto, dan ini justru menjadi penghalang atau barrier yang sangat besar sekali. 30% itu gede banget ya teman-teman. Ini membuat miner-miner itu jadi semakin tidak profitable ya teman-teman. 30%-nya itu malah harus dimasukkan ke pajak. Jadi ini bisa membuat banyak miner yang kalau misalnya mereka jalanin terus ketika harga Bitcoin lagi rendah-rendahnya seperti ini, itu bisa membuat miner tidak profitable dan terpaksa harus menutup, dan itu adalah salah satu hal yang berbahaya untuk harga Bitcoin. Dan dari analisa on-chain sendiri, sejak tanggal 21 Januari, miner Bitcoin itu mengurangi cadangan Bitcoin mereka dan mereka menjualnya. Sejak tanggal 1 Maret ya teman-teman, miner ini lebih intens lagi menjualnya. Jadi selling pressure-nya ini gede di Bitcoin, makanya kita melihat harga Bitcoin juga tidak naik terlalu banyak dari tanggal 1 Maret ya teman-teman, tetapi dalam posisi downtrend, dan sekarang ini kita di harga 20 ribuan. Salah satunya efek daripada miner ini. Prediksi daripada orang ini, kalau misalnya tekanan dari miner yang menjual Bitcoin-nya itu bertambah, harga Bitcoin itu bisa terjun ke 19.500 sampai ke 16.600. Alasannya karena ada volume gap antara dua level ini ya teman-teman. Sentimen semuanya bearish ya teman-teman, dan sangat wajar sekali karena baru crash. Rata-rata retail juga pasti sentimennya itu bearish. Kemudian ada berita juga bahwa Coinbase itu menerima 9.000 Bitcoin itu dari Bitcoin hasil sitaan Silk Road, salah satu marketplace ilegal yang menggunakan pembayaran Bitcoin di zaman dulu. Disita pemerintah Amerika Serikat, 9.000 Bitcoin tersebut ditransfer ke Coinbase kemarin ya teman-teman. Tentu saja memberikan selling pressure kepada harga Bitcoin. Ada CeFi juga, Centralized Finance, ini jadi ini seperti Celsius, BlockFi, Voyager terus-menerus menjual asetnya. Dalam 24 jam terakhir ini mereka menjual 56 juta dolar aset dalam bentuk Ethereum, kemudian ini sepertinya token Voyager, Shiba Inu, Chainlink, dan lain-lain ya teman-teman. Otomatis altcoin juga harganya turun. Dan berita baru lagi ya teman-teman, di mana ada bank yang lain lagi yang bisa bangkrut ya setelah sebelumnya itu kan Bank Silvergate, di mana laporan keuangannya itu di tahun 2022 itu rugi hampir 1 miliar dolar. Jadi akan bangkrut. Nah, ini ada satu bank lagi namanya Silicon Valley Bank, kemungkinan bisa juga bangkrut. Harga sahamnya anjlok, dan bahayanya adalah ini bisa menyebar ke yang lain-lain kalau misalnya ada keterkaitan antara bank ini dengan bank yang lainnya, karena sesama bank itu kalau tidak salah bisa saling meminjam ya teman-teman, tetapi itu tergantung peraturan dari bank sentral yang ada di negara tersebut. Kalau ada keterkaitan ya teman-teman, bisa saling invest atau bisa saling meminjam dengan bank yang lain di situ. Nah, itu bahayanya bisa kena. Kali ini bukan dari perusahaan kripto sendiri yang kena ya, karena rata-rata CeFi kripto itu sudah tumbang kemarin tahun lalu 2022. Sekarang ini justru malah bank yang bangkrut malahan. Tetapi efeknya itu tetap menyerang kepada kripto. Michael J. Burry juga tadi dia men-tweet soal kalau kita akan melihat Enron ya teman-teman. Apa ini Enron? Enron itu adalah perusahaan energi Amerika Serikat yang ada dulu. Nah, Enron ini itu dia dikenal karena dia menggunakan teknik akuntansi yang fraud, yang curang, digunakan oleh eksekutif mereka, jadi petinggi-petinggi mereka untuk memanipulasi laporan keuangan mereka ya teman-teman. Menghilangkan atau menyembunyikan kerugian-kerugian yang terjadi di perusahaan tersebut sehingga kelihatan bahwa laporan keuangannya itu sehat ya teman-teman. Dan ini bank-bank kemungkinan melakukan
praktek menyembunyikan kerugian yang terjadi dan ini sangat berbahaya sekali, bisa membuat yang namanya black swan event. Sebelum kita ke dua skenario dump yang bisa terjadi untuk harga Bitcoin ya teman-teman, kita akan lihat dulu untuk analisa teknikal di time frame 4 jam ya. Dari 3 candle 4 jam terjadi selling pressure yang cukup kuat dengan volume yang tinggi. Posisi indikator itu masih bearish, RSI tetapi sudah oversold, MACD juga masih mengarah ke bawah. Jadi kondisi ini masih bearish ya teman-teman. Untuk 1 jam sendiri ini ada sedikit bullish divergence ya teman-teman, tetapi ini mungkin akan naik sedikit saja, tetapi dari saya sendiri, saya masih bearish. Ada target, ada skenario yang saya perhatikan mungkin untuk terjadi yang akan saya share kepada teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah kita tunggu polanya itu apa yang terjadi, apakah bisa melakukan yang namanya V-shape recovery dengan cepat. Menurut saya itu sih kecil kemungkinannya untuk terjadi. Menurut saya dia akan sideways dulu saja, mungkin membentuk pola yang bearish, sedikit naik, habis itu melanjutkan ke penurunannya ke bawah. Alasannya kenapa? Karena berita-berita yang ini itu bisa membuat harga jatuh lagi. Jadi untuk kasus ini kita harus menitik beratkan juga pada fundamentalnya ya teman-teman. Di time frame 3 hariannya ini juga terjadi MACD crossover dan ini cukup powerful ya teman-teman. Kalau misalnya terjadi crossover semacam ini, maka ini akan bisa memaksa harga untuk ke bawah ya teman-teman. RSI juga berada di bawah 50. Weekly-nya juga RSI berada di bawah 50. MACD masih mengarah ke atas tapi berada di resistance 0. Jadi kondisi ini sekarang masih bearish ya teman-teman. Dilihat dari indikator dan price action-nya, tetapi sudah masuk ke dalam skenario yang sering saya share kepada teman-teman, yaitu inverted head and shoulders. Di mana skenario pertama ini itu adalah inverted head and shoulders, itu bottom sekitar 17.600 sampai 20.300, sudah menyentuh harga 20.300. Itu dapatnya dari mana teman-teman? Itu didapatkan dari Fibonacci retracement. Kalau kita ambil swing low di sini, swing high di sini, kita tarik, maka target buy zone-nya itu adalah di Fibonacci 50 sampai ke Fibonacci 78,6, dan karena ini adalah proses bottoming, jadi kita harus fleksibel, bisa juga ke daerah yang lebih bawah lagi, tetapi biasanya itu akan ke daerah-daerah ini. Sudah masuk ya teman-teman, berarti skenario untuk inverted head and shoulders ini bisa terjadi. Tetapi ada skenario kedua yang saya mau propose selama beberapa bulan yang lalu, memikirkan tentang ini dan mungkin untuk terjadi ya teman-teman. Dan baru saya bukakan di video kali ini, yaitu di mana harga Bitcoin itu bisa terjun lagi, membuat yang namanya lower low ke harga yang lebih bawah. Ini saya menggunakan analisa fraktal dikaitkan dengan tahun 2020 yang ada di sini. Tahun 2020 adalah tahun di mana COVID itu mulai merebak, tersebar luas sampai ke Indonesia juga ya teman-teman. Dan penanggalannya itu ya teman-teman, itu mirip sekali dengan penanggalan yang sekarang. Di mana waktu itu COVID crash itu bottomnya itu di tanggal 13 Maret, tetapi candle yang terbesar itu ada di candle tanggal 12 Maretnya, di mana itu adalah 1, 2 hari, 3 hari lagi ya teman-teman. Saya melihat adanya kemiripan pergerakan harga Bitcoin dengan apa yang dilakukan dengan tahun 2019 dan awal tahun 2020 ini. Di tahun 2020, dia itu puncaknya di tanggal 14 Februari 2020, yang sekarang tahun 2023, dia puncaknya di tanggal 16 Februari 2023. Deket ya teman-teman, deket. Dari analisa price action-nya ini terjadi perlambatan daripada pergerakan harga Bitcoin yang ada di sini, jadi lambat, jadi tidak terlalu naik banyak lagi. Terjadi juga di sini ya teman-teman. Jadi di daerah sini banyakannya itu sideways ya ketika di sini. Dari situ kemudian turun. Posisi sekarang itu mirip sekali dengan posisi yang ada di candle yang ini. Jadi mirip sekali dengan tanggal 8 Maret. 9 Maret yang tahun ini mirip sekali dengan 8 Maret yang tahun 2020. Apa yang terjadi dari situ setelah ada penurunan yang tajam seperti ini, dia 3 hari itu sideways, jadi kemungkinan kita akan melihat sideways dulu. Kalau misalnya tidak bisa langsung recover ya, mau tidak mau ya harus ke bawah. Jadi mungkin akan sideways dulu,
Ya, nggak tahu bisa sama persis 3 hari atau tidak ya, tetapi ya katakanlah beberapa hari dan mungkin menurut saya antara Senin, Selasa, Rabu itu bisa terjadi crash. Crash-nya itu membuat harga turun banget, turun 50% dalam waktu yang singkat sekali. Ini mungkin untuk terjadi karena adanya keterkaitan antara bank-bank yang ada di sini ya. Alasan-alasan lain yang menguatkan kenapa skenario 2 ini bisa terjadi itu adalah dari hasil inflasi yang kemarin itu naik ya teman-teman. Menguatkan skenario ini untuk terjadi, harga bisa turun dari situ. Prediksi saya sih antara 13 sampai 14 atau sampai tanggal 22 itu bottom untuk harga Bitcoin di tahun ini atau di bear market yang kali ini dan akan memulai bull market yang baru. Dan seperti yang saya bilang dan seperti yang biasa saya bilang, Maret itu biasanya bearish, tanggal puncaknya itu mirip sekali dengan tahun 2020. Dan ini yang dinamakan sebagai Black Swan Event. Apa itu Black Swan Event? Itu adalah event yang tidak terduga. Ketika bank ini bisa tiba-tiba itu bangkrut ya teman-teman, padahal sepertinya kemarin itu fine-fine saja kalau Silicon Valley Bank, berita ini baru muncul hari ini ya teman-teman, tiba-tiba terjadi, dan itu memberikan dampak yang besar, itu namanya Black Swan Event. Sama seperti COVID di tahun 2020, ini juga namanya Black Swan Event. Hal yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, tetapi terjadi dan memberikan dampak negatif yang besar kepada market. Oke, kita sudah bicara soal penyebab daripada crash ini ya teman-teman. Jadi crash masih mungkin untuk berlanjut. Nah, sekarang berapa target harganya? Untuk target harganya tersebut, saya menemukan adanya confluence atau adanya area yang bisa menjadi daerah yang kuat, support yang kuat, yaitu di sekitar harga 13.900 ya teman-teman. Tentu saja ini ya tidak tahu apakah akan kena ini atau bisa lewat juga ya siapa yang tahu, karena kan kalau crash itu akan sangat volatile sekali, pergerakan harganya bisa tembus, bisa tiba-tiba langsung naik ke atas, itu kan siapa yang tahu teman-teman. Tetapi kita hanya menganalisa saja. Ini juga analisanya mirip sekali dengan tahun 2020. Di mana saya menggunakan garis support ini saya hubungkan di sini, dan kalau misalnya sekitar tanggal 14 itu atau 15 itu harga akan berada di sini, 13.900 ya teman-teman. Cara yang sama itu untuk mendapatkan support ketika crash corona itu terjadi adalah menghubungkan antara wick yang ada di sini dengan yang paling bawah di sini, dan kita dapat ini ada di mana harganya itu dia close di atas daripada di sini ya teman-teman. Dan ini dia nge-wick tembus ke sini, jadi sangat mungkin untuk bisa tembus juga ke bawah seperti ini ya ketika dia melakukan crash tersebut. Tapi menurut hemat saya, kemungkinan bisa close di atas ini karena 13.900 itu adalah puncak di tahun 2019. Puncak di tahun 2019 pas sekali dengan ini bisa menjadi support yang sangat kuat. Ada potensi bounce untuk terjadi di sini. Nah, setelah crash apa yang terjadi? Tentu saja harga tidak turun selamanya ya teman-teman. Sama juga seperti ketika harga naik, harga tidak naik selamanya. Justru ini adalah semacam peluang emas buat kita bisa membeli dengan harga yang sangat murah sekali. Baik Bitcoin maupun altcoin yang fundamentalnya itu baik. Apa yang terjadi setelah Corona crash kemarin itu, harga itu langsung naik dari bottomnya itu 3.800 itu langsung bisa naik ke 54% ya teman-teman, bisa naik 54%. Dan melakukan recovery yang cukup cepat itu di bulan Mei, dia sudah mencapai daerah ini 10 ribuan, dan selanjutnya adalah bersiap-siap untuk melakukan new all-time high selanjutnya. Kalau misalnya skenario kedua ini terjadi ya teman-teman, saya juga berpendapat kalau resistance 25.000 itu tidak akan menjatuhkan harga Bitcoin terlalu dalam lagi karena kita sudah rejected cukup kuat dari sana. Jadi untuk next time-nya bakal lebih gampang didobrak lagi soalnya udah sering didobrak ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.